Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI dari kelompok 7 kelas R3E akan menjelaskan sedikit materi tentang statistika dasar dengan dosen pengampu Ibu Fatma Fatimah Nur Saadah MPD. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Ananda Gilang Pramuji, ada Dina Adeliana, dan yang terakhir ada Tiara Amanda. Selanjutnya, kita langsung ke pembahasan uji Chi kuadrat. Uji normalitas dengan Chi kuadrat dipergunakan untuk menguji data dalam bentuk data kelompok dalam tabel distribusi frekuensi, seperti halnya uji Lilliefors. Di bawah ini ada langkah-langkah yang digunakan untuk menguji uji normalitas dengan uji Chi kuadrat. Di antaranya, 1. Menentukan taraf signifikansi. Misalkan, diketahui alfa sama dengan 0,05. Untuk menguji hipotesis H0, yaitu data berdistribusi normal, melawan H1, yaitu data tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian, jika X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Dan jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya, yang kedua yaitu langkah-langkah uji normalitas dengan Chi kuadrat atau X pangkat 2 sebagai berikut. Langkah-langkahnya yaitu A. Membuat daftar distribusi frekuensi dari data yang berserakan ke dalam distribusi frekuensi data kelompok. Jika data belum disajikan dalam tabel berdistribusi frekuensi kelompok. Yang B. Mencari rata atau mean data kelompok. Yang C. Mencari simpangan baku data kelompok. Yang D. Tentukan batas nyata atau tepi kelas tiap interval kelas dan jadikan sebagai XI atau X1, X2, X3, dan selanjutnya. Kemudian, lakukan konversi setiap nilai tepi kelas atau XI menjadi nilai baku Z1, Z2, dan seterusnya, di mana nilai baku Z1 ditentukan dengan rumus. Yang E, tentukan besar peluang setiap nilai Z berdasarkan tabel Z atau luas lengkungan di bawah kurva normal standar dari 0 ke Z dan disebut dengan FZI dengan ketentuan jika ZI kurang dari 0 maka FZI sama dengan 0,5 min Z tabel, dan jika ZI lebih dari 0 maka FZI sama dengan 0,5 plus Z tabel. Selanjutnya, yang F. Tentukan luas peluang normal atau LI tiap kelas interval dengan cara mengurangi nilai F dalam kurung ZI tutup kurung yang lebih besar di atas atau di bawahnya. Rumusnya, LI sama dengan F dalam kurung ZI tutup kurung min F dalam kurung ZI min 1 tutup kurung. Yang G, tentukan FE atau frekuensi ekspektasi dengan cara mengalihkan luas peluang normal kelas tiap interval atau LI dengan number of cases atau N per banyaknya sampel. Rumusnya, FE sama dengan LI dikali N. Yang H, masukkan frekuensi observasi atau faktual sebagai FO. Yang I, cari nilai X kuadrat setiap interval dengan rumus X kuadrat sama dengan dalam kurung FO min FE tutup kurung pangkat 2 per FE.
Selanjutnya yang J, cari nilai X kuadrat hitung dengan rumus X kuadrat hitung sama dengan sigma X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung FO min FE pangkat 2 per FE. Yang K, tentukan nilai X kuadrat tabel pada taraf signifikansi tipe equation here dan derajat kebebasan atau DK sama dengan K min 1 dengan ketentuan K sama dengan banyaknya kelas atau kelompok interval. Yang L, bandingkan jumlah total X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Yang terakhir, apabila X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka data berdistribusi normal. Dan jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, maka tidak berdistribusi normal. Berikut adalah tabel Z dan tabel uji C kuadrat. Untuk tabel Z, cara membacanya yaitu misalkan 0,23. Kita lihat dulu nilai Z-nya 0,2 yang ke bawah. Lalu setelah itu kita lihat yang ke samping, cari angka 0,03. Di situ berapa nilainya? Dan bisa kita lihat bahwa nilai dari 0,23 yaitu 0,0910. Untuk tabel uji C kuadrat, cara membacanya, misalkan dalam suatu soal diketahui taraf signifikannya yaitu 5% dan panjang kelasnya dari tabel yaitu 6. Maka untuk 6 ini kita kurang 1, hasilnya menjadi 5 yang disebut sebagai DK. Lalu kita lihat ke tabel nilai DK-nya yang 5 dengan taraf signifikan 5% yaitu 11,070. Teman-teman semua, tadi kan sudah dijelaskan beberapa langkah dalam menguji C kuadrat. Di sini saya akan memberikan contoh soal dalam menguji C kuadrat. Contoh soalnya, lakukan pengujian untuk mengetahui apakah data dalam tabel distribusi frekuensi berikut berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak, dengan tabel distribusi frekuensi 30-39 dengan frekuensi 5, 40-49 dengan frekuensi 10, 50-59 dengan frekuensi 20, 60-69 dengan frekuensi 25, 70-79 dengan frekuensi 15 dengan sigma F yaitu 75. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita mencari nilai mean dan nilai simpang baku. Karena data yang disajikan ini adalah data kelompok, maka kita harus mencari nilai XI-nya terlebih dahulu. Seperti yang dicontohnya yaitu pada kelas pertama yaitu 30-39, maka nilai XI-nya yaitu 30 tambah 39 dibagi 2 sama dengan 34,5 dan seterusnya sampai kelas kelima. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai FI dikali XI seperti contoh pada kelas pertama yaitu FI-nya 5 dan nilai XI-nya itu 34,5 dan menghasilkan FI dikali XI-nya yaitu 172,5 dan seterusnya. Lalu FI dan X ini dijumlahkan secara keseluruhan dari kelas pertama sampai kelas kelima dan menghasilkan hasil yaitu 4.438. Nah, baru bisa kita cari nilai meannya yaitu dengan rumus sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 4.438 dibagi 75 menghasilkan nilai mean yaitu 59,2. Kita mencari nilai simpangan baku. Dalam mencari nilai simpangan baku ini, kita harus mencari nilai XI dikurang X bar kuadrat. Contohnya pada kelas pertama yaitu menghasilkan XI dikurang X bar kuadrat 608,44. Begitupun seterusnya kita cari sampai kelas kelima. Selanjutnya kita cari nilai F dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Seperti pada contoh yaitu kelas pertama FI-nya 5 dan XI dikurang X bar pangkat 2 nya itu 608,44 menghasilkan 3042,2. Lalu
Kita jumlahkan dari kelas pertama sampai kelas kelima menghasilkan 9.866,7. Lalu kita cari sembang bakunya deh. Rumusnya yaitu akar sigma Fi dikali Xi dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1 menghasilkan 11,5. Nah, dalam mencari nilai mean dan sembang baku ini kan ada komanya, tapi kita makainya 1 koma di belakang aja. Menentukan nilai mean dan sembang baku, kita menentukan batas tepi kelas, tiap interval kelas dan dijadikan sebagai Xi. Contohnya pada kelas pertama yaitu 30-39, batas kelas bawahnya 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5, dan batas kelas atasnya yaitu 39 ditambah 0,5 sama dengan 39,5, begitupun seterusnya sampai kelas kelima. Setelah mencari batas nyata, kita lakukan konvensi. Setiap nilai tepi Xi menjadi nilai baku Z1, Z2, dan seterusnya, di mana nilai baku Zi itu rumusnya adalah Zi sama dengan Xi dikurang X bar per S. Contohnya yaitu pada Xi 29,5, Zi sama dengan 29,5 dikurang 59,2 per 11,5 sama dengan minus 2,58. Selanjutnya kita menentukan besar peluang setiap nilai Z berdasarkan tabel Z. Luas lengkungan bawah, kurva normal standar dari 0 ke Z dan disebut dengan FZI, tapi di sini ada ketentuannya. Yang pertama, jika ZI kurang dari 0, maka FZI 0,5 dikurang Z tabel. Dan syarat kedua yaitu jika Z-nya lebih dari 0, maka FZI-nya 0,5 ditambah Z tabel. Contohnya yaitu ZI-nya negatif 2,58. Terletak pada tabel Z yaitu 0,4951. Nah, kita cari FZI-nya yaitu 0,5 dikurang 0,451 sama dengan 0,0049. Kita menentukan luas peluang normal Li tiap kelas interval dengan cara mengulangi nilai FZI yang lebih besar di atas atau di bawahnya dengan rumus Li yaitu FZI dikurang FZI kurang 1. Contohnya yaitu Li-nya sama dengan 0,0049 dikurang 0,0436 sama dengan 0,0387. Setelah menentukan Li, kita mencari nilai Fe atau frekuensi ekspektasi dengan cara mengalihkan luas peluang normal kelas tiap interval atau Li dengan number of cases atau N banyak sampel, yaitu dengan rumus Fe sama dengan Li dikali N. Contohnya Fe sama dengan 0,0387 dikali 5 sama dengan 2,90, begitupun seterusnya sampai kelas kelima. Itu kita mencari nilai X kuadrat setiap interval dengan rumus S kuadrat dalam kurung FO dikurang FE kuadrat per FE. Contohnya X kuadrat dalam kurung 5 dikurang 2,90 kuadrat per 2,90 sama dengan 1,52. Mencari nilai X kuadrat setiap interval, kita mencari X kuadrat hitung dengan rumus X kuadrat hitung sigma X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FO dikurang FE kuadrat per FE. Seperti tabel pada samping saya, yaitu secara keseluruhan totalnya yaitu 4. Diketahui X kuadrat hitungnya, kita mencari X kuadrat tabel pada taraf signifikan alfa dengan derajat kebebasan dk sama dengan k dikurang 1, di mana k-nya itu adalah banyak kelas. Contohnya pada soal yang tadi yaitu alfa atau taraf signifikasinya yaitu 0,05, dk-nya sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nilai-nilai C kuadratnya yaitu 9,488. Dari hasil perhitungan dalam tabel tersebut bisa kita dapat nilai X kuadrat hitung yaitu 4, sedangkan dari tabel C kuadrat untuk alfa 0,05 dan dk 4 didapat X kuadrat tabel 9,488, kita bulatkan menjadi 9,49,
Karena nilai X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima dan disimpulkan bahwa data atau sampel berdistribusi normal. Itu merupakan sedikit penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.